memang cuma transit, tapi nanti itinerary kita atau rencana perjalanan kita akan sampai ke ujungnya Doha. Jadi dengan waktu yang kurang lebih sekitar 6 jam, kita akan keliling Doha karena memang kotanya sangat-sangat kecil. Luasnya hanya 11.500 km. Jadi kalau 11.500 km itu secara keseluruhan sampai udah sudut-sudut perbatasan border antara negara yang lain. Kebetulan yang berbatasan negara langsung adalah Saudi Arabia. Jadi kalau dari tadi kita Hamad International Airport sampai ke border Saudi Arabia itu cukup naik mobil 1,5 jam aja. Tapi bukan ke Mekah ya Bapak Ibu ya, bukan ke Madinah. Ke Madinah itu totalnya kurang lebih sekitar 16 jam perjalanan darat. Jadi buat warga lokal di sini itu mudah sekali untuk melakukan perjalanan umroh. Kira-kira ada libur 2 hari, kita pasti berangkat untuk umroh gitu. Itu saking mudahnya gitu. Cukup bawa mobil aja dan kita tetap perlu visa. Sama seperti Bapak Ibu yang akan enter ke Saudi Arabia. Jadi Qatar ini luasnya hanya 11.500 km. Kalau dikelilingin Bapak Ibu naik bus ini kita 3 jam aja itu udah sampai ke sudut-sudut, sudah sampai ke luar kota. Ibu kotanya adalah kota Doha, ya. Kebetulan ini adalah ibu kotanya. Diapit oleh 2 kota lagi, yaitu Wakra dan satu lagi adalah Al-Khor. Jadi Doha itu di tengahnya, dan di ujung perbatasan langsung dengan Saudi ada kota Dukan, dan itu adalah pusat pengeboran minyaknya dan sekaligus Ras Laffan. Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar ya, Qatar terkenalnya dengan apa? Negara penghasil apa? Minyak, ya. Bahkan Qatar masuk ke dalam negara penghasil gas tertinggi nomor 2 di dunia setelah Rusia. Jadi Rusia nomor 1, Qatar nomor 2. Saking banyaknya kekayaan alamnya Bapak Ibu, sampai Qatar dinobatkan menjadi negara yang pendapatan per kapitanya, GDP-nya tertinggi nomor 2 di dunia juga. Masih nomor 2 sih. Nomor 1 itu Luxembourg, ya. Jadi kalau dibilang sekaya apa, karena Qatar baru ditemukan minyak baru sekali tahun 1947. Nah, duluan kita merdeka baru dia nemuin minyak, ya. Jadi tahun 1947 dia baru menemukan bahwa negara ini banyak sekali kekayaan alam minyak dan gas Bapak Ibu. Ya, dengan banyaknya minyak yang ditemukan dan jumlah penduduknya yang sangat sedikit. Total keseluruhan penduduknya hanya 3.300.000 Bapak Ibu. Ya. Dan total penduduk aslinya, original, orang Qatar asli itu hanya 10%. Jadi 90% itu pendatang. Kebayang nggak sih? Kalau dikepung orang lokalnya habis sudah, ya kan? Nah, tapi enggak, justru di sini kebalik. Justru di sini orang lokal kita yang pendatang nunduk-nunduk kalau ketemu orang lokal. Ibarat saya pernah mau parkir itu karena orang lokal, saya rebutan sama orang lokal, mau nggak mau saya ngalah. Biar bagaimanapun kalau ada something atau ada sesuatu yang dibela kan orang lokal dulu daripada orang saya. Gitu, itulah. Ya, kebalikan. Dan di sini keunikan ya, karena jumlah orang lokal yang cuma 10% Bapak Ibu, mereka menduduki posisi-posisi tertinggi di perusahaan. Nah, kalau di Indo kebalik ya? Kebalik. Dulu saya pernah bekerja di Jakarta, orang bule yang jadi vice president di perusahaan saya. Nah, kalau di sini tidak boleh. Jadi di sini harus orang lokal, harus orang asli. Dan pendatang itu hanya menduduki di posisi-posisi tertentu, ya, gitu. Dan begitu juga dengan usaha. Kita di sini kalau mau punya usaha harus 50% dimiliki oleh orang lokal, orang asli, dan 50% itu baru pendatang.
Jadi memang tidak boleh 100% dikuasai oleh asing. Itu kehebatannya. Dengan jumlah yang 10% tapi mereka bisa mengatur negara ini. Makanya kalau Bapak Ibu nanti lihat, dari sudut ke sudut negara ini sangat-sangat maju. Di kiri kanan Bapak Ibu penuh dengan CCTV. Setiap 500 meter itu selalu ada CCTV gitu. Makanya negara ini sampai dikategorikan negara teraman di dunia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tinggalin HP nanti atau dompet ya, dengan uang segepok atau berapapun itu tetap ada di situ. Karena orang di sini yang sudah tinggal di sini tahu resikonya sangat besar kalau dia mencuri atau mengambil ya. Karena CCTV bisa merekam kondisi detik setiap detik. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya negaranya sangat aman. Dan memang sudah terbukti waktu Piala Dunia tahun 2022 dengan pendatang yang sampai dengan 3,5 juta orang ya, itu banyak sekali bule-bule ketinggalan HP di metro. Metro itu kereta. Balik lagi itu dalam mungkin lewat dari 2 jam 4 jam masih ada HP-nya gitu. Ya, karena memang di sini peraturannya sangat ketat. Nyebrang sembarangan Bapak Ibu akan kena sampai dengan 5 juta. Oke, bawa mobil speednya terlalu kencang, ada yang kiri kanan Bapak Ibu itu akan ada sign, ada petunjuk 180, berarti itu maksimum kecepatan yang boleh dibawa oleh driver atau supir. Nah, lebih dari itu dia akan kena denda sampai puluhan juta. Seperti itu. Jadi memang negara ini maju teratur karena memang dendanya juga teratur Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sisa dari 90% itu adalah kebanyakan anak IPB. Tahu anak IPB? India, Ada yang pernah Pakistan, dengar? Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh. Baru tahu ya? Bukan anak Bogor doang yang di IPB Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan penduduknya adalah warga IPB. Oke, saya sebelum lanjut menceritakan tentang uniknya negara ini, di depan kita sudah ada satu objek wisata yang kita akan turun untuk foto stop. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar ya, Qatar pernah mengadakan Piala Dunia ya. Tahun berapa? 2022 kemarin ya. Dan ini adalah satu stadion yang masuk ke dalam Museum Rekor Dunia. Ya, satu-satunya stadion yang masuk ke dalam Museum Rekor Dunia. Kenapa masuk ke dalam Museum Rekor Dunia? Karena bangunannya disusun dari 974 kontainer. Kalau Bapak Ibu lihat sudah kelihatan warna-warni kontainernya, ya. Ada yang tahu kenapa jumlahnya 974? Ada hadiahnya nih. Ayo, ayo. Ada yang tahu? Hadiahnya ada tulisan Qatarnya loh. Ayo Google. Google. Oke. Yes, kode negara Qatar yang benar. Nanti saya kasih hadiahnya ya Pak ya. Ya, memang disusun dari 974 kontainer. Karena memang kode negara Qatar adalah plus 974. Jadi besok kalau Pak Erick Thohir mau bangun stadion, tolong disarankan bikin kontainer berapa? 62 ya. Oke, Bapak Ibu kita cuma foto stop. Oke. Foto stopnya 89. Wow, cakepnya. Oke Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, tinggalin aja tasnya untuk memudahkan Bapak Ibu naik turun karena waktu kita yang cukup strict juga, mepet juga, jadi nggak keberatan tas untuk naik dan turun. Bapak Ibu lebih cepat untuk keluar masuk busnya. Kita akan pindah lagi nanti ke objek wisata yang lain, kurang lebih sampai dengan 6 objek wisata kalau memungkinkan. Oke, tinggalin aja tasnya Bapak Ibu, ada CCTV di mana-mana termasuk Bapak yang mau merokok. Jangan. Alhamdulillah di sini. tiba di stadion 89.
Ya, sebentar aja 10 menit. Kita foto